Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Istiana dan Bu Diah Sutrisni. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempraktikkan praktek coaching dengan saya, Istiana sebagai coach dan Bu Diah sebagai coachee. Untuk praktek pertama ini, kami akan menyajikan kasus yaitu tentang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Isti. Bu Diah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana anak-anak di kelas, Bu? Seperti biasa Bu, anak-anak sangat aktif ke sana kemari saat pembelajaran. Oh, seperti naluri anak-anak yang ada ya, Bu ya. Gimana, Bu? Apa ada yang perlu dibicarakan atau diceritakan? Oh, jelas ada Bu. Wah, kelihatannya ada masalah serius nih. Waduh Bu, ini permasalahan yang ada di kelas seperti biasa Bu. Tapi sepertinya ini perlu saya bicarakan sama Ibu. Soalnya saya bingung Bu. Wah, apa yang menyebabkan Ibu bingung? Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Seperti halnya dengan guru lain, Bu. Sebagai seorang guru, tentunya saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya. Bagus sekali keinginan Bu Diah. Apa tujuan Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa saya tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Oh, tujuan Ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak bosan. Apa selama ini siswa menunjukkan rasa bosannya ketika mengikuti pembelajaran? Iya, Bu, memang itu yang sering terjadi selama pembelajaran. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba memberikan ice breaking ketika pembelajaran, namun ternyata belum efektif. Saya kira dengan memberikan ice breaking, semua siswa pasti akan tertarik. Namun kenyataannya tidak semua tertarik, Bu. Oh iya. Apa yang menjadi tantangan dalam menciptakan tujuan tersebut, Bu? Walaupun siswa saya tidak begitu banyak, namun saya masih kesulitan dalam mengendalikan 2 siswa saya. Jadi begini keadaannya, Bu. Ada 2 siswa putra dan putri. Ketika dia merasa bosan, dia sering mondar-mandir dan izin keluar. Jadi hampir setiap pembelajaran saya harus melakukan hal-hal baru. Namun tidak semua hal baru yang saya berikan dapat diterima oleh anak tersebut. Oh, iya.
Sekarang saya paham permasalahan Ibu. Apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya saya membutuhkan strategi pembelajaran yang menarik agar siswa tidak mundur-mandir dan izin keluar ketika pembelajaran. Baiklah, Bu Diah. Mari kita bahas strategi pembelajaran untuk mengendalikan siswa tersebut. Kita perlu memahami penyebab siswa tersebut melakukan hal itu. Apa karena mereka tidak memahami pelajaran, atau merasa jenuh, atau memang kurang berminat, ingin cari perhatian, atau ada faktor lain? Saya pikir karena mereka merasa bosan dengan model pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Padahal menurut saya, model yang saya terapkan sudah menarik. Berarti Bu Diah sudah memahaminya. Apakah Ibu akan mencoba melakukan sesuatu? Siap Bu, saya akan mencobanya. Bagaimana Bu Diah? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan untuk menciptakan hal tersebut? Iya Bu, sekarang saya sudah memiliki gambaran. Pertama, mungkin saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Kemudian, saya akan memperbaiki RPP untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya akan memberikan ice breaking agar siswa tidak merasa jenuh. Ice breaking yang akan saya lakukan adalah yang bervariatif tentunya, sehingga anak-anak terlihat antusias mengikuti dan tidak bosan, Bu. Wah, bagus sekali rencana aksi Bu Diah. Kalau itu dapat terlaksana dengan baik, tentunya akan menjadi pembelajaran yang menarik dan siswa tidak akan bosan. Terima kasih, Bu. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baik ya. Baiklah Bu Diah, saya rasa sudah selesai untuk hari ini. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Siap, Bu. Saya akan menerapkan strategi yang telah saya rencanakan dan saya akan menyampaikan hasil penerapan tersebut. Luar biasa sekali Bu Diah. Kira-kira kapan pelaksanaannya? Insya Allah saya mulai pertemuan yang selanjutnya ya, Bu. Baik Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Diah dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pasti saya sendiri bersama siswa, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai penerapan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pula. Khususnya di kelas saya agar dua siswa tersebut tidak mudah merasa bosan dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Diah. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Bu Diah sekarang? Alhamdulillah lebih plong karena telah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih Bu Isti. Sama-sama Bu Diah, tetap semangat. Saya yakin Bu Diah bisa karena Bu Diah adalah guru yang hebat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bu Istiana dan saya sendiri, Bu Diah Sutrisni. Saya akan berperan sebagai coach dan Bu Istiana akan berperan sebagai coachee, yaitu temanya kemampuan pengelolaan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Mohon maaf ya, Bu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak, Bu. Bu Isti tidak mengganggu. Saya malah senang Bu Isti ke sini. Apa kabarnya Bu Isti hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu Diah. Bagaimana siswa kelas 6, Bu? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, anak-anak sungguh luar biasa, Bu. Syukurlah, Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Apa ada yang perlu kita diskusikan saat ini, Bu? Ada, Bu. Saya memang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu berkenan? Tentunya dengan senang hati, Bu. Sepertinya menarik ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas. Senang sekali mendengarnya. Itu keinginan yang bagus, Bu. Kalau boleh saya tanya, apa tujuan Bu Isti dalam meningkatkan kemampuan tersebut? Saya ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif dan membuat nyaman siswa dalam pembelajaran, Bu. Oh, apa selama ini suasana kelas tidak kondusif, Bu? Terus bagaimana dengan anak-anak? Iya, Bu. Ketika pembelajaran beberapa hari ini, suasana kelas kurang kondusif. Saya kesulitan mengelola kelas. Akhirnya, anak kesana kemari. Oh, begitu. Apa yang sudah Bu Isti lakukan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan kelas yang kondusif dan membuat nyaman siswa? Saya sudah mencoba menyajikan media pembelajaran yang menarik, seperti video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Saya kira dengan menyajikan video pembelajaran, semua siswa akan tertarik. Tapi kenyataannya, beberapa siswa menyibukkan diri, kemudian mengganggu teman-temannya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bu Isti dalam mencapai tujuan tersebut? Seperti yang telah Ibu ketahui, kelas saya termasuk kelas yang gemuk dengan jumlah siswa 40 dalam satu kelas. Jadi, saya mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Selain itu, kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda membuat saya kesulitan untuk memenuhinya. Selain itu juga, anak-anak yang berada di masa ingin menunjukkan jati dirinya sulit untuk diberikan pengarahan, Bu. Wah, iya betul ya, Bu. Siswa Bu Isti berjumlah 40 siswa dengan karakter yang beragam. Wajar ketika Bu Isti kesulitan dalam mengelola kelas. Kira-kira apa yang Bu Isti butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya saya harus punya strategi untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk siswa agar siswa merasa nyaman mengikuti pembelajaran. Baiklah, mari sama-sama kita bahas strateginya agar tercipta kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk siswa Ibu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat siswa tetap kondusif di kelas, Bu? Ada beberapa strategi, Bu, yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kemudian, saya akan menanyakan perasaan siswa saat itu dan menanyakan apa alasannya. Bersama dengan siswa, saya juga akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Selain itu, saya akan menyajikan media pembelajaran yang berbeda dari biasanya dan mengubah metode pembelajaran yang merangsang siswa untuk aktif. Di sela-sela pembelajaran, mungkin saya akan memberikan ice breaking atau teknik stop agar pikiran siswa terasa fresh tanpa beban.
Saya juga akan memberikan penghargaan sederhana kepada siswa. Oh, gitu-gitu. Selain strategi pembelajaran, kira-kira adakah faktor lain yang dapat membuat siswa tidak nyaman sehingga keadaan kelas kurang kondusif, Bu? Kalau untuk faktor lain tetap ada, Bu. Hasil pengamatan saya, faktor lain yang membuat keadaan kelas tidak kondusif adalah kurangnya konsentrasi siswa, sehingga mereka mengganggu teman lainnya. Akibat diganggu temannya tersebut, siswa jadi ikut-ikutan sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Apa rencana untuk perbaikan selanjutnya, Bu? Untuk perbaikan selanjutnya, saya akan lebih meningkatkan kreativitas saya, Bu, dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan inovatif, serta memaksimalkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Luar biasa sekali, Bu Isti. Saya senang mendengarnya. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan pelaksanaannya? Untuk waktu pelaksanaannya, insya Allah saya mulai pertemuan selanjutnya, Bu. Saya akan memaksimalkan persiapan perangkat pembelajaran yang saya perlukan agar dapat menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Isti dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya diri saya sendiri, Bu. Namun, saya yakin semua tidak akan berjalan baik tanpa adanya kolaborasi. Jadi, saya akan berkolaborasi dengan siswa dan rekan sejawat dalam menjaga komitmen ini. Dengan adanya kolaborasi dan persiapan yang baik, saya pikir semua keinginan saya dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan akan terwujud. Wah, bagus itu, Bu. Sekarang, bagaimana perasaan Bu Isti setelah mendapatkan solusi ini? Alhamdulillah, Bu Diah. Saya sangat lega. Terima kasih, Bu Diah, sudah membimbing saya dalam menemukan sendiri solusi untuk permasalahan saya dalam pembelajaran. Sama-sama, tetap semangat ya Bu Isti. Siap, Bu. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap bersemangat demi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu, Bu Diah. Saya mohon pamit dulu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.